Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayati Rahayu, kelas MJ 404. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPUD. Sejarah startup. Startup bermula pada akhir tahun 1990-an, terutama terkait dengan gelombang.com yang populer antara tahun 1998 hingga 2000. Istilah startup awalnya merujuk pada perusahaan baru di bidang teknologi dan informasi yang berfokus pada pengembangan produk atau layanan unik dengan target pasar tertentu. Pada masa itu, banyak perusahaan.com bermunculan secara massal. Pemanfaatan perkembangan internet yang pesat dan kenaikan tajam harga saham perusahaan berbasis E dan Co. Startup adalah serapan dari bahasa Inggris yang merujuk pada suatu bisnis atau perusahaan rintisan. Era startup atau era perusahaan rintisan mengacu pada periode di mana perusahaan rintisan yang umumnya berbasis teknologi dan inovasi menjadi semakin penting dan berpengaruh dalam ekonomi dan masyarakat. Startup ini berusaha menciptakan solusi baru untuk masalah yang belum terpecahkan atau memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar, dengan fokus pada pertumbuhan cepat dan potensi skalabilitas tinggi. Berikut top 30 startup di Indonesia. Yang pertama, Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, OVO, Blibli, Dana, Sicepat, dan lain sebagainya. Setelah masa pertumbuhan pesat, banyak startup menghadapi penurunan tajam nilai pasar dan jumlah pengguna, sehingga pemasukan tidak lagi mampu menutupi biaya operasional yang membengkak sehingga terjadi PHK massal. Faktor penyebab PHK massal di startup adalah satu faktor internal. Model bisnis bergantung pada pendanaan ventura, fokus pertumbuhan, abai arus kas, biaya SDM tinggi, pemborosan, kurangnya perencanaan SDM jangka panjang. Faktor eksternal, perubahan kondisi makroekonomi, kenaikan suku bunga, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi global membuat investor lebih selektif dan pendanaan ke startup menurun drastis. Kesalahan umum manajemen SDM startup saat PHK massal. Yang pertama, overhiring tanpa perencanaan matang. Banyak startup merekrut karyawan secara besar-besaran saat mendapatkan suntikan dana tanpa analisis kebutuhan real dan proyeksi jangka panjang. Hal ini dilakukan karena ketakutan akan kekurangan talenta digital, bukan karena kebutuhan aktual bisnis. Ketika kondisi ekonomi memburuk, perusahaan sadar jumlah karyawan terlalu banyak dan tidak sebanding dengan kebutuhan operasional. Yang kedua, sistem manajemen kinerja yang buruk. Startup sering gagal menerapkan sistem manajemen kinerja yang efektif. Beban kerja tidak sesuai benefit, reward tidak sejalan dengan kontribusi, dan evaluasi kinerja tidak berjalan optimal. Akibatnya, karyawan tidak termotivasi dan produktivitas menurun, sehingga perusahaan tidak mencapai target dan akhirnya harus melakukan PHK untuk efisiensi. Yang ketiga, kurangnya strategi SDM berkelanjutan. Banyak startup tidak memiliki perencanaan SDM jangka panjang, termasuk mitigasi risiko saat terjadi perubahan pasar. Mereka juga kurang melakukan pelatihan, pengembangan, dan pemetaan talenta internal yang dapat dialihkan ke divisi lain saat terjadi perubahan bisnis. Yang keempat, restrukturisasi dan efisiensi mendadak. Restrukturisasi SDM dilakukan secara mendadak dan tidak selektif, seringkali tanpa komunikasi transparan dan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang pada moral, reputasi, dan berkelanjutan perusahaan. Yang kelima, salah strategi bisnis. Banyak startup gagal menyesuaikan model bisnis dengan dinamika pasar, terlalu fokus pada pertumbuhan, grow at all cost, dan bakar uang, sehingga ketika pendanaan seret, mereka tidak siap bertahan dengan sumber daya yang ada. Kesimpulan, PHK massal di era startup bukan semata-mata akibat faktor eksternal, tetapi juga karena kesalahan mendasar dalam manajemen SDM. Overhiring tanpa perencanaan manajemen kinerja yang lemah, kurangnya strategi SDM berkelanjutan, restrukturisasi mendadak, dan salah strategi bisnis. Perusahaan perlu memperbaiki perencanaan pengelolaan dan
pengembangan SDM agar lebih adaptif dan berkelanjutan menghadapi dinamika industri. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.